Halo sobat, baku hantam. Sudah lama nih kita tidak bertemu. Dalam kiprahnya selama 60 tahun lebih, ada banyak momen bersejarah yang mewarnai perjalanan WWE di dunia sport entertainment. Momen tersebut tercatat dalam banyaknya era yang berbeda, tidak lepas dari tangan keluarga McMahon. Era mana sajakah itu? Dengan diambil alihnya WWE oleh Vince McMahon, lahirlah Golden Era yang menjadi awal kesuksesan WWE dan cikal bakal WWE sebagai sport entertainment. Ekspansi besar-besaran dilakukan agar WWE mulai dikenal dunia, seperti lahirnya event akbar WrestleMania serta ditayangkannya Saturday Night Main Event pada 11 Mei 1985. Selain itu, kembali didatangkannya Hulk Hogan dari American Wrestling Association ke WWE, sukses mengantarkan Hulk Hogan menjadi ikon dari Golden Era, di mana sang Hulkmania berhasil memenangkan WWE Championship sebanyak 5 kali. Superstar lainnya seperti Randy Savage, Andre the Giant, Ultimate Warrior, dan Million Dollar Man Ted DiBiase juga turut serta mendongkrak pamor WWE saat itu sebagai ikon lainnya dari The Golden Era. Masa keemasan WWE perlahan-lahan memudar akibat skandal steroid yang menimpa Vince McMahon pada tahun 1994. Belum lagi, kedua ikon yang pernah memperkuat Golden Era seperti Hulk Hogan dan Randy Savage memilih untuk hengkang dari WWE karena mendapatkan tawaran yang gemilang dari WCW. Sebagai balasannya, WWE pun memutuskan untuk menaikkan derajat beberapa bintang muda guna menyelamatkan pamor perusahaan. Superstar seperti The Undertaker, Shawn Michaels, Yokozuna Diesel, Razor Ramon, dan Bret Hart adalah penanda bagi munculnya generasi baru di WWE saat itu. Selain regenerasi besar-besaran, New Generation Era juga merupakan era yang melahirkan program mingguan legendaris WWE, yaitu Monday Night Raw. Meskipun sudah mengangkat banyak bintang muda untuk dijadikan wajah baru bagi perusahaan, namun WWE masih bersusah payah dalam menyaingi kesuksesan WCW lewat stable andalannya, yaitu NWO. Ditambah lagi, Bret Hart memilih untuk hijrah ke WCW setelah sakit hati akibat dicurangi di insiden Montreal Screwjob. Hal tersebut kembali memaksa WWE untuk memutar otak agar bangkit dari keterpurukan. Dengan mengenalkan konten yang lebih edgy dan karakter yang realistik, terciptalah Attitude Era. Feud antara Stone Cold Steve Austin dengan The Rock dan keluarga McMahon juga turut mewarnai era yang sangat dielu-elukan fans WWE ini. Acara mingguan WWE lainnya, SmackDown, juga pertama kali diperkenalkan pada 24 April 1999. Selain mengandalkan konten edgy, storyline The Invasion ikut meramaikan Attitude Era sebagai dampak dari dibelinya WCW oleh WWE. Setelah Stone Cold dan The Rock, Mankind, The Hardy, The Dudley Boyz, Kane, dan Rikishi juga turut meramaikan Attitude Era lewat gimmick dan tingkah laku mereka yang ikonik. Membeludaknya jumlah roster di WWE sebagai dampak dari dibelinya WCW membuat WWE harus membagi rata dengan mengenalkan sistem brand split. Big Gold Belt yang notabene merupakan world title paling legendaris di dunia wrestling juga kembali dihidupkan di era tersebut dengan nama World Heavyweight Championship. Meskipun pemain lama seperti Undertaker, Triple H, Dudley Boyz, Shawn Michaels, dan Chris Jericho masih diandalkan, namun anak muda jebolan OVW juga turut memperkenalkan sebagai penyeimbang seperti John Cena, Batista, Randy Orton, Brock Lesnar, John Morrison, dan Carlito. Sepintas Ruthless Aggression Era masih mempertahankan elemen dari Attitude Era yang syarat akan kata makian, kekerasan, dan konten seksual. Namun, yang membedakan kedua era tersebut adalah kemampuan wrestling yang semakin ditonjolkan. Selain memperkenalkan superstar jebolan OVW sebagai calon masa depan WWE, era tersebut juga menerapkan cara lain dalam menaikkan pamor superstar baru lewat SmackDown 6. Edge, Chris Benoit, Kurt Angle,
Los Guerreros dan Rey Mysterio yang saat itu belum begitu banyak diekspos, dimanfaatkan oleh Paul Heyman selaku GM SmackDown dan dipersiapkan sebagai main eventer berikutnya. Ruthless Aggression era boleh saja tidak meninggalkan unsur sport entertainment, akan tetapi mereka juga tidak melupakan jati diri lainnya, yaitu wrestling. Era yang tidak kalah populer dari Attitude Era ini tak hanya menjadi penyeimbang antara kedua unsur tersebut. Regenerasi superstar juga dieksekusi dengan sama rata guna memanfaatkan superstar sebanyak-banyaknya sebagai aset bagi masa depan WWE. Setelah kematian tragis Chris Benoit pada 24 Juni 2007, WWE melakukan perombakan besar-besaran pada programnya. Rating yang semula PG-14 diubah menjadi TV PG pada 22 Juli 2008. Berubahnya haluan WWE ke arah PG juga berdampak pada faktor keamanan superstar seperti melarang chair shoot, penggunaan obat-obatan seperti steroid, bleeding dengan sengaja, dan match yang penuh darah. Tak hanya faktor keamanan saja, kata makian dan konten vulgar pun juga dihilangkan. Dihapusnya stipulasi bra and panties match, mengganti nama finisher John Cena yang menjadi Attitude Adjustment, dan nama pay-per-view One Night Stand menjadi Extreme Rules merupakan upaya lain WWE dalam menampilkan konten yang ramah keluarga. Transisi WWE ke PG era sempat menuai protes dari fans karena terkesan membuat WWE seperti acara kartun. Terlepas dari kontroversi tersebut, dampak positif dari PG era masih terasa hingga sekarang ini. Berkurangnya cedera serius yang dialami superstar, meningkatnya jumlah penonton dari berbagai kalangan terutama anak-anak, dan melimpahnya sponsor yang bekerja sama adalah efek positif yang seringkali tidak disadari oleh fans. John Cena dan Randy Orton yang pertama kali diorbitkan di Ruthless Aggression era semakin menunjukkan dirinya sebagai superstar yang paling berkuasa di PG era. Selain itu, superstar lainnya seperti CM Punk, Daniel Bryan, Sheamus, Dolph Ziggler juga ikut dipoles sebagai ikon PG era. Matinya kayfabe akibat promo pipe bomb oleh CM Punk pada tahun 2011, rasa frustasi dari fans terhadap John Cena yang merajai PG era, dan kemenangan Daniel Bryan di WrestleMania 30 menjadi cikal bakal akan lahirnya reality era. Fans ingin WWE memiliki wajah baru. Terlebih lagi, mereka marah besar melihat Batista yang saat itu seorang part-timer memenangkan pertandingan Royal Rumble 2014. Selain kemenangan Daniel Bryan, perjuangan 3 anggota The Shield dalam menjadi wajah baru WWE berikutnya hingga menjadi WWE Champion juga menjadi bagian lainnya di reality era. Roman Reigns sukses dicibir fans karena dianggap belum siap. Seth Rollins mendapatkan sambutan positif meski harus berakhir masanya akibat cedera lutut, dan Dean Ambrose yang sempat ditanggapi dengan baik pada akhirnya membuat fans berpaling karena pushnya yang telat dan kurangnya hal pendukung. Revolusi superstar wanita ditonjolkan lewat dominasi 4 Horsewomen di main roster, dan untuk pertama kalinya di era tersebut mereka mendapatkan pay-per-view khusus bernama Evolution pada tahun 2018 dan turnamen Mae Young Classic yang digelar sebanyak 2 kali. Pertandingan Royal Rumble dan Money in the Bank khusus wanita juga diperkenalkan sebagai bentuk keseriusan WWE terhadap divisi superstar wanita. NXT sebagai brand ketiga dirombak besar-besaran di bawah komando Triple H. Ciri khas lain di era masih berlangsung hingga sekarang ini adalah tak hanya sekedar mengandalkan homegrown talent, namun juga mulai terbuka dengan menyambut masuknya superstar promotion lain untuk bergabung di WWE. Momen ini ditandai dengan bergabungnya superstar indie dan promotion besar lainnya ke WWE seperti AJ Styles, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, Ricochet, dan Damian Priest. Nah, berikut adalah sedikit gambaran dari berbagai macam era-era yang ada di WWE. Bagaimana tanggapan kalian tentang video ini, dan tuliskan juga era mana yang paling kalian sukai di antara era yang pernah ada di WWE ini di kolom komentar di bawah. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.